Halo Sobat Sehat Fatmawati, jumpa lagi dengan saya Dr. Nafisa. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan tema yang sangat spesial untuk memperingati 13 tahun Palava, salah satu organisasi di Fatmawati. Apa sih Palava itu? Yuk kita simak obrolannya dalam podcast kali ini, Talk the Talk. Ya, kita hari ini udah kedatangan tamu istimewa nih. Ada Dr. Dani, ada Patrio dari Palava. Kan tahun ini alhamdulillah ya Pak ya, dan Dr. Dani ya. Kita udah 13 tahun Palava di Rumah Sakit Fatmawati. Nah, kita ngobrol-ngobrol nih, Dok, Patrio. Palava itu apa sih sebenarnya? Mungkin Patrio ya yang jelasin Palava itu apa ya. Boleh. Soalnya nih bener-bener videonya ada di mana-mana. Kalau ulang tahun Fatmawati keren banget di atas gunung-gunung tinggi. Kita semua pengen tahu nih. Iya, ya Dok. Jadi Palapa ini kalau singkatannya pencinta alam Fatmawati. Gitu. Jadi awalnya sebenarnya di rumah sakit kita karyawan banyak, ada 2.000 gitu. Dan ada beberapa segelintir orang lah gitu ya, yang memang kok punya hobi yang sama gitu, healingnya cari tantangan gitu, naik gunung lah gitu. Jadi itu awal di bulan Juli lah, tanggal 2 awal bulan Juli, kita sama teman-teman yang penghobi, ada beberapa dari satker ya, dari farmasi, perawat dan sebagainya, itu pasti naik gunung gede. Kita kita deklarasikan karena kita butuh juga wadah yang nantinya nggak cuma naik gunung aja, jadi kita juga ingin punya pengembangan lah, karena kalau orang naik gunung biasanya kan penikmat, jadi selfie terus kemudian menikmati alam yang refreshing memang gitu ya. Atau pelarian dari kantor lah, karena susah sinyal kan dulu. Kalau sekarang mungkin banyak gunung-gunung yang sudah dilengkapi dengan wifi ya. Kalau dulu mah memang susah sinyal, jadi kapan lagi nih biar nggak ditelepon bosnya, ke gunung aja gitu, aman kita gitu. Jadi gitu dari awal kayak gitu, kemudian di Gede di awal bulan tanggal 2 lah Juli 2011 kita deklarasikan pencinta alam Fatmawati ini dengan beberapa teman-teman. Kemudian kita sounding nih ke teman-teman Fatmawati, akhirnya banyak juga peminatnya. Tapi awalnya memang ya banyak liku-likunya lah gitu Dari untuk mengenalkan. Karena memang kalau ngomong orang pendaki, wah mesti orang sayap kiri lah gitu, mesti ngomongnya. Wah di sana ngerokok. Sayap kiri apa nih Pak? Apa ya, sisi kiri lah gitu, negatif gitu jadinya. Karena mungkin orang mikirnya kalau saya nih, kayak saya bukan yang biasa naik gunung, kan kayak berat banget kali ya, masa healingnya naik gunung gitu. Mungkin ada orang yang mikir kayak gitu awalnya ya. Karena ada yang naik gunung tanpa izin orang tua gitu kan, karena mungkin orang tua nggak ngizinin gitu. Jadi ya itu akhirnya kita coba bikin image nih. Kita kan karyawan rumah sakit loh, rumah sakit kesehatan gitu. Wah nanti kita akan kembangkan nih, nggak cuma penikmat lah, tapi benar-benar penyayang. Di gunung itu kan ada flora fauna yang kadang-kadang pas kita jalan, indah banget tuh. Bulunya, kemudian binatangnya gitu. Walaupun binatang ada yang kita takut, itu kayak bagas gitu. Bisa pernah ketemu bagas? Iya. Bagas apa tuh Pak? Babi ganas gitu. Oke. Bahasanya anak gunung ya lain ya. Itu hewannya bisa apa aja Pak ketemunya? Waduh, dia seneng banget sama perbekalan kita. Jadi Bagas. bisa habis gitu kan. Si Bagas itu. Bagas itu. Kalau berarti awal bangetnya itu 2 Juli 13 tahun, berarti 2011 ya? 2011. Di kalikunya banyak, tapi alhamdulillah sekarang udah jadi organisasi yang solid dan banyak lah kegiatannya nih. Dokter Dani, dokter-dokter kita banyak nih. Berapa orang Pak sampai sekarang nih? Sekarang anggotanya ada 50. Wah, kurang lebih lah 50 ya, bisa lebih kalau persisnya. Itu dari mana aja kan, kayak Dokter Dani, dokter, terus Patrio, variasinya hampir semua ada. Semua bagian ya, semua satuan ada. kerja tuh ada rata-rata ya.
50 kan banyak, kalau naik gunung bareng-bareng seru banget pastinya. Oh, ya. Kita 20 aja kewalahan tuh. Dan Kita ke biasanya Suming 20. Oh, Simung 20. Nyamain jadwalnya ya dok ya. Yang ikut bukan cuma anggota Fatmawatinya saja, Iya. biasanya keluarganya ikut juga itu. Dok. Iya, bisa Jadi, semuanya dia. Dokter Dani ini lengkap nih. Wah, kalau naik dia Pasukannya lengkap. banyak. Ya, sekalian ngajarin anak lah mencintai alam gitu. Jadi sebenarnya banyak banget ya kalau naik gunung tuh ya dok ya, kayak manfaatnya tuh. Banyak sekali manfaatnya ya. Soalnya dari kita healingnya pasti ngelihat Iya. pemandangannya kan bagus banget. Terus dokter Dani juga bilang bisa ngajarin anak, jadi kayak ada aspek kayak Ya, edukasinya lah ya, edukasi betul, langsung dia betul. ngelihat hewan ini yang namanya bagas gitu. Kalau lihat Bagas mah kabur. Di gunung tuh ada apa lagi, monyet hutan mungkin ya? Ada monyet-monyet. Apa lagi sih dok hewan Ular. Ular? Ada. Tapi Burung. nggak masalah. Ya. Ya, jangan ganggu. Jadi kayak berarti juga menghargai alamnya bener-bener dari yang kecil-kecil Ya. juga ini ya. Bagaimana kita menghormati alam dan menyayanginya gitu lah, tanpa merusak, dan juga jangan sampai kita juga menjadi celaka karenanya, karena kita mencoba kegiatan di alam kalau tidak punya ilmunya malah bisa celaka juga gitu loh. Ya. Nah terus tingkat celaka itu macam-macam ya, maksudnya gimana, Dok? mulai dari cedera atau cuma masalah kedinginan dan sebagainya, terus tidak punya persiapan. Nah itu juga harus ada ilmunya gitu loh, cara menggunakan gearnya, itu perlengkapannya dan di sebagainya. Palava ilmu-ilmu itu dikasih Ya dengan sendirinya karena ada yang udah pengalaman ya, jadi apa saling berbagi. sharing knowledge-nya juga bisa. kita sering juga ya komunikasi. Jadi Palava itu Kegiatannya berkembang, berkembang mulai dari hanya orang yang naik gunung gitu ya, kemudian mulai belajar konservasi alam. Jadi kita konservasi alam itu menanam tanaman gitu kan ya. Nggak harus di gunung, berarti kayak di Nggak. rumah sakit gitu ya. Ya, kebanyakan kita di alam. Kegiatannya itu kita biasanya bekerja sama yang lain untuk apa namanya penghijauan gitu loh. Oh. Nah itu di situ seringkali kita jadi bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain. Oke, jadi manfaat lagi kan sebenarnya. Nah, jadi kita banyak kenalan Koneksinya gitu. jadi Ya, banyak banget pastinya. banyak, ada. Yang Ya banyak ya Pak. Jadi, dan kayaknya ada keuntungannya yang nggak disebut tuh dok. Karena yang jalan orang medis semua. Jadi kalau ada yang kayak gitu kan sebenarnya ya sering kita jadi manfaatkan juga oleh mereka. Tapi kita juga memanfaatkan mereka. Jadi kita belajar dari mereka, karena kan mereka mungkin organisasi yang khusus untuk istilah penjelajah alamnya gitu. Jadi kita belajar. Nah mereka belajar juga ke kita, kerjasama untuk bagaimana penanganan kegawat daruratan medis di alam misalnya. Kita pernah bikin pelatihan gitu. Oh, oke. Ya, terus apabila ada bencana misalnya, waktu terakhir bencana di mana? Puncak itu. Bukan Cianjur, Cianjur. terus sebelumnya yang Semeru itu kan, Semeru itu kita berangkat ke sana, tapi kerjasama juga sama teman-teman organisasi yang lain, gimana evakuasi, gimana penanganan kegawat darurat dan sebagainya. Banyak banget ya manfaatnya. Iya. Saya dari yang awalnya kan cuman kita pengen healing bareng-bareng, akhirnya malah jadi berkembangnya jadi banyak banget. Ya betul. Ya selain itu ya tetap manfaat buat kitanya sendiri juga ada. Gimana kan? Ya dokter tahu sendirilah, kerja di rumah sakit. Iya. Kita itu ibaratnya kerja terkungkung di lingkungan tertutup, gimana stresnya gitu ya. Khawatir burnout juga sebenarnya ya dok, kalau nggak ada juga, ya. jalan buat healing sebenarnya. Healing ya, meningkatkan kadar serotonin Iya. sama endorfin. Pulang-pulang happy kata Pak Trio tadi ya. Pulang-pulang happy kan. Sabtu jalan sampai berarti Happy-nya itu kalau pas di atas. Begitu capek, begitu ngelihat puncak, nikmatnya di atas awan itu hilang semua itu. Lupa gitu. Pas naiknya nggak happy jadi. Pas nyampe rumah pegel lagi, harus pijit lagi gitu. iya, pas di atas tuh bener-bener Wah, enak. hilang tuh perjalanan yang Itu dari sering bawah. kan pasti ada bawa bendera, terus ada kayak bendera merah putih. Palava juga keren nih kan, ada benderanya keren juga. Kita ada yang keren lagi, kan di Surya Kencana itu luas.
Surya Jadi Kencana bikin nih di mana nih Gunung Pak? Gede. Gunung Gede. Gunung Gede itu Lapangan luas. lapangan luas sebelum puncak itu kita pernah bikin upacara bendera. Wah, dan pendaki yang lain sampai ikut hormat pada saat kita ngormatin bendera. Wah, keren banget Langsung berhenti semua ngikutin kita. Itu waktu itu berapa orang ya, Don? Dan Dok? Ada Itu banyak waktu itu, ada 50 kalau nggak salah. lebih banget. 50 dari kita, terus kita undang juga komunitas-komunitas Hah? pecinta alam yang lain ikut, dan itu yang kalau lihat di Surya Kencana itu kayaknya Ih, seru banget ya. wah, dokter Giri aja yang nggak pernah naik. Kita punya dokter penyakit dalam yang tadinya sama sekali nggak pernah naik. Begitu naik pingin lagi tuh ke Surya Kencana karena Iya Padahal berarti. pas perjalanan naiknya ampun-ampun Ampun. ya, nggak mau lagi. Tapi ternyata pas turun pengen lagi. pengen lagi. Naik gunung tuh berarti nagih ya sebenarnya. Nagih. Nagih. Pas naiknya mungkin capek. Terus pas selesai pulangnya juga mungkin kaki pegel segala macam. Tapi kalau udah beberapa lama kemudian jadi ngangenin gitu. Ngangenin. Apalagi gunung kan beda-beda semua, pemandangannya beda. Kayak Ya. saya lihat videonya aja kayak wah ini beneran kayak syuting film gitu kan, pasti pemandangannya bagus, bisa dapat kayak gitu langsung dari mata, enak Ya, banget. ada yang cari pemandangannya juga bagus. Ada yang nanjaknya, cari Dok. Foto. Itu foto kayaknya harus dong kalau sekarang. Ya harus. Soalnya jadi kalau ada acara kemarin lihat yang waktu Fatmawati sendiri ulang tahun kan, itu videonya keren banget karena dari banyak gunung, terus yang selamat ulang tahun Fatmawati itu kan kayak personal ya, maksudnya dari Oh, yang palapanya. Palapa, selamat ulang tahun ya. Itu kita di Gunung Lawu ya waktu itu. Gunung Pak, ya? Lawu. Gunung Lawu. Udah ke gunung mana aja nih rombongan Palapa? Oh, banyak dong. Paling jauh, paling Indonesia jauh. lah, Indonesia ya. Indonesia. Rinjani lah ya, Rinjani yang Seven Summit ya. Iya gitu. Rinjani. Banyak banget ya soalnya kita gunung di Indonesia tuh. Ya. Yang paling berat pengalaman dari Pak Trio, Dokter Dani. Beda-beda kali ya. Kalau Dokter Dani, maksud yang paling berkesan nih sejak kan udah gabung di Palava. Kalau Pak Trio kan dari awal nih. Ya, hampir. Kalau dari Dokter awal. Dani dari tahun berapa? Saya 2021 kan. 2021. Tapi itu aja udah banyak banget ya Dok yang ini. Ya, itu kan pada saat awal-awal pandemi waktu itu ya. Oh malah awal pandemi ya? Iya, awal pandemi 1 tahun ditutup Gunung Gede waktu itu ya. Terus setelah 1 tahun udah mulai ada vaksin, dibuka gitu kan, boleh dibuka lagi Gunung Gede. Akhirnya kita naik tuh. Oh, antusias banyak kan orang. Ya, orang rindu pasti. Iya, rindu. Kita semua kan nggak bisa ngapa-ngapain, terus yang kayak lagi di karantina, Betul. terus tiba-tiba ada akses boleh keluar ke tempat yang bagus. Itu sampai keluarga karyawan yang anak kecil umur 7 tahun. Bisa? Pasien saya, pasien operasi tumor. Oke. Operasi tumor otak, anak kecil 7 tahun, ikut ke atas. Dan oke-oke aja. Oke aja, malah dia paling aktif lari sendiri. Oh gitu. Ini banget ya. Maksudnya bener-bener Ya karena mungkin sudah karena situasi terkungkung sekian lama pandemi. euforia gitu ya, juga. euforia. Pengen jalan-jalan bareng-bareng. Apalagi kan sudah dibuka pintunya asal udah vaksin gitu kan. Oke, alhamdulillah. 7 tahun. Paling tuanya berapa? Yang pernah ikut naik? Ada kalau sama pendaki ada yang sampai 60 gitu. Ya mungkin paling tua saya kali ya. Bapak Trio. Patria berapa umurnya? Pak Trio umur berapa? 54. 54. Jadi teman-teman yang anak-anak muda nih, oh kalau Pak Trio jalan berarti saya kuat nih. Oh, gitu. Jadi ini ya, jadi ikutan, jadi standar yang kita harus kuat ya, nggak boleh kalah. Ya karena naik gunung kalau kita lihat orang banyak kan jadinya nggak ada yang kayak takut naik gunung ntar berat. Lah orang banyak kok. Trio maksudnya yang usia di atas 50 aja oke aja. Itu manfaat lain sebenarnya dari adanya Palava ini adalah kan selama ini kan kalau di Fatmawati mungkin kita termarginalisasikan gitu. Jadi kayak kelompok-kelompok profesi yang terpisah-pisah gitu loh. Dokter kumpul sama dokter, perawat kumpul sama perawat, admin kumpul sama admin, satpam dan ya pekarya sendiri. Kalaupun cuma ngobrol paling cuma Urusan kerjaan atau nyapa. Cuma nyapa urusan kerjaan. Nah, Apalagi rumah sakit kita gede banget dok. Belum tentu saya kenal gitu kan sebenarnya. Berapa? Gede banget kan. Kita dari ujung sana mungkin nggak kenal kalau nggak ada. Betul. Nah kalau di Palava ini dengan adanya Palava ini semua kan gabung jadi satu gitu.
dan sudah tidak ada lagi batasan gitu loh. Ya memang tetap panggil saya dok tapi tetap bercandanya udah lebih terbuka gitu Iya. loh maksudnya. Iya, kalau ketemu di sini ngeliat Dokter Dani, wah mau ngomong apa nih? Di sana udah enggak, berbagi Bercanda, suka dan bercanda duka di sana udah termasuk sama keluarganya. Iya. Betul. Kan katanya orang di gunung hawanya beda. Ya kayak Iya. udah keakrabannya juga beda, kekeluargaannya beda. Harus itu, harus. Udah nggak pakai masa mau misal jalan, oh yang ini yang rombongan dokter, yang ini non dokter, udah nggak mungkin. Ya. Jadi kebersamaan ya manfaatnya. Nah, dalam rangka ulang tahun ke-13 ini juga kita banyak acara-acara ya Pak Tri. Ya. Apa aja tuh dok? Banyak acara yang dimulai dari sebelum hari ini sebenarnya Hah? dari kemarin-kemarin. Sebelum ya. hari H ya? Seperti donor darah misalnya. Oh Ya. iya, manfaat lagi buat orang. Kita kemarin berapa orang tuh? Yang daftar ada 70. 70 Wah. orang. Itu kita undang komunitas-komunitas. Tadi ketemu juga sama Pak Dirut tuh, ketemu komunitas kita. Oh ternyata ini ya Fatmawati Palapa ini luas gitu. Koneksi Banyak tadi ya? temennya yang karena itu ketemu di gunung. Oh besok kita ada acara gitu. Dan yang paling wajib setiap ulang tahun kita nanam pohon. Oh, Di Gede kita waktu itu 11 Palapa yang ke-11 ulang tahun ya. 11 kita tanam Nanam di pohon. Setiap kali mendaki kita nanam nanam pohon di oh legasinya jadi ada. Maksudnya terus ada pohon Iya. yang pernah ditanam itu. Iya, jadi nanti lain kali kesana lagi, oh itu waktu itu udah Pohon gede. kita. Apalagi tuh dok? Donor. Pak, Donor. 70 orang ya banyak loh ya. Itu ada acara panggung tuh nanti. ya ada teater gitu aja. Jadi Palapa nih multi talentan gitu. Multi Nanti talent. jam 4 sore kan, jam 4 sore nanti acara apa tuh? Ada teater, ada Bukan upacaranya ya. Upacara. puncaknya lah ya, Puncaknya, acara puncak. itu ada acara Kolintang. teater, kolintang ya. Terus ada akustik kan gitu. Banyak ya bakatnya ya. Ini. Ya. Jadi benar-benar bisa berkembang ya kegiatannya tuh dari awal kayak gitu. Sekarang ulang tahun ke-13 ini makin banyak variasi acaranya. Kedepannya tuh harapannya gimana buat Palapa? Oh, mungkin dari Pak Trio dulu. Ya, kalau tentunya kita ya teman-teman di Palapa ini kita melihat background kita yang sayang kalau kita nggak manfaatkan gitu kan. Tadi dokter ini bilang kita dimanfaatin orang juga kadang-kadang gitu. Oh ini para medis dan para medis kesempatan nih kalau ada masalah di gunung gitu. Nah kita kedepannya itu dan ini juga sudah disupport sama direksi Fatmawati itu pada saat kita ketemu katanya wah coba kita kembangkan. Jadi kalau mau ngomong ke gunung komunitas yang lain tanya dong Fatmawati. Jadi dari bagaimana medisnya, bagaimana perbekalannya. Kan kalau di gunung itu air itu sangat rawan tuh ya. Jadi bagaimana perlengkapannya. Kemudian dingin sampai hipotermia dan bagaimana kita menyiapkannya. Jadi bagaimana perapiannya, bagaimana dressnya kita agar siap karena manusia itu sebenarnya ada dua masalah, yang satu kapasiti dan satu limitasi, dan itu yang tahu masing-masing gitu. Jadi keterbatasan saya apa sih? Oh saya nggak kuat dingin, nah, ya harus jaketnya yang lengkap, terus perapiannya sudah disiapkan. Kalau mau terlalu dingin dengan korek api yang itu ya harus pakai bagaimana alternatif gitu. Jadi terus yang kedua adalah keterbatasan tadi, terus kapasitas setiap orang lain-lain. Walaupun suka naik gunung, ada yang memang nggak kuat bawa beban. Walaupun memang kalau kita ngomong di keselamatan, ergonomi itu maksimal yang boleh dibawa kan 20 kilo. Nah itu carrier yang 60 kilo saya pernah coba masukin tenda yang kapasitas 4 itu baru 19 gitu. Tapi ada juga yang nggak mampu ya, itulah tadi. Jadi ada kapasiti dan limitasi yang Berat juga ini juga harus dipahami masing-masing. Nah ini kita share nih, kita juga selain berbagi ilmu di Fatmawati dan teman-teman Palapa, kita juga diundang sama komunitas lain. eksternal Oh Fatmawati. iya, untuk ngasih perbekalan. Kemarin kita baru ngasih perbekalan teman-teman yang usianya 40 ke atas itu mau ke Rinjani. Wah, lumayan kan ke Lombok. Kita kasih informasi seperti itu senang sekali. Termasuk
pemeriksaan lah ya paling nggak yang standar sebelum gitu. sebelum berangkat tuh apa berangkat. sih yang perlu diperiksa, dan Iya. kalau di sini kan mungkin Iya. lebih gampang untuk kita fasilitasi. Dan dia ada persiapan. Oh ternyata pada saat tes kebugaran dia kurang bugar dikit nih. Ya lari dulu kan, di perjalanan panjang ini endurance yang diutamakan. Jadi sebenarnya cuma Ketahanan jalan ke ketahanan tubuhnya. Nah itulah yang ke depan tentunya dengan informasi seperti itu ya harapannya kita akan mengembangkan itu. Apalagi sekarang ada dokter Dani ya, bedah saraf, dan banyak dokter-dokter yang lain yang mengerti ilmu tentang medisnya kan nggak cuma ecek-ecek lah gitu. Iya. Ya ini manfaatnya bukan memanfaatkan sih. Bukan memanfaatkan, cuma dimanfaatkan. Dimanfaatkan Gitu. baik-baik Pak. Oh, saya mendukung. Jadi iya ya, banyak banget hal yang jadi kayak apa sih, organisasi yang pecinta alam naik gunung, tapi plus-plusnya banyak banget Dokter Dani. Ya, Karena backgroundnya dari sini kesehatan juga, jadi semuanya bisa ya. dimanfaatkan, memang dimanfaatkan baik-baik ya Pak. Terus berarti harapannya ke depan bisa lebih berbagi ke banyak luar lagi. Kok buat internalnya sendiri? Ya, saya sih berharap mudah-mudahan ya, kan gimana pun juga kan yang terlibat di sini lama-lama kan makin tua dan ujung-ujungnya pensiun ya. Mudah-mudahan sih ada regenerasi ngurusnya gitu loh, supaya Jalan terus. jalan terus ya. Regenerasi ini kan sekarang masih dominansinya tetap ada beberapa orang, tapi mudah-mudahan kedepannya ada yang bisa melanjutkan gitu ya. Dan sebenarnya kita udah itu loh, ada prestasi tambahan tuh Dokter yang belum disebut. Apa tuh Dok? Jadi Fatmawati ini sudah dikenal sebagai pecinta alam di rumah sakit yang eksis mungkin pertama kali ya di Indonesia. Nah itu jadi kemudian kita dikenal sama Kemenkes. Ya. Oh. Nah, oke. Kemenkes mengakui keberadaan Palava ini dan kemudian mengundang supaya memanage supaya di Kemenkes juga ada Pendaki. klub pendaki. Ini buat inisiasi di Kemenkesnya ya. Iya. Dan Pendaki Kemenkes itu deklarasinya di Fatmawati. di Fatmawati waktu itu. Ya, jadi sekarang dari rumah sakit lain, kalau ada acara seluruh rumah sakit Kemenkes itu Kayak gitu pengampunya gitu nah, ya. tanda kutip pengampu yang cuma Inisiasi kita, awalnya kan ya. dari Hasan Sadikin ikut, dari Darmais, dari mana gitu gabung. Itu Untuk prestasi kalau ada- banget Dok. Iya, itu alhamdulillah. Ya. Ya jadi udah mulai tersebar lah gitu ya. Tapi mudah-mudahan bukan cuma sesaat saja, tapi juga ada Jalan terusnya kelanjutan. tadi ya, Betul. konsisten continuing terus gitu, tambah besar terus. Siapa tahu kan suatu saat bisa ratusan atau bahkan karyawan kita kan 2000. 2000. Apalagi tambah keluarga, saya jalan-jalan rame-rame itu. Kayak saya denger gini jadi tertarik, lari dulu kalau kata Patrio. Nggak boleh langsung, harus dilihat dulu ketahanannya gitu. Endurance-nya. Tapi berarti nggak seserem itu sebenarnya ya buat naik gunung. Ya kalau rame-rame semakin resikonya semakin berkurang sih. Buat kesehatan juga ini ya Dok. Kesehatan ya pasti bermanfaat. Kalau dari yang kardionya juga. Betul. Asal dilakukan dengan cara yang benar. Karena kalau tidak pernah ada persiapan atau langsung naik gunung dan levelnya juga level yang berat, ya malah injury nanti yang terjadi gitu loh. Persiapannya apa aja Dok? Kalau mungkin Biasanya- buat pendengar nih ini. Biasanya kita sih jogging ya, jogging lari diusahakan sih. Kalau bisa tiap hari alhamdulillah, tapi kalau tidak minimal setiap minggu lah gitu loh. Oke. Kemudian ya selain itu juga persiapan peralatan dan pemetaan itu maksudnya begini, kita mau ke gunung apa sih, atau kalau mau bukan ke gunung, ke pantai atau ke pulau kemana, kira-kira apa yang bakal kita hadapi di sana, terus musim apa itu, kira-kira bakal hujan atau tidak, terus kira-kira di tengah perjalanan ada sarana air atau tidak, ketemu air atau tidak. Itu kan menentukan kita berbekalannya bawa berapa banyak gitu air. Semakin kita bawa banyak air mungkin belum tentu wise gitu. Iya. Karena kan semakin berat juga badannya. Berat. Iya, tadi saya dengar Patrio bilang 20 kilo itu paling ringan. Ya? Kalau kita mengetahui ada sumber air nanti selama perjalanan di mana-mana saja, ya kita bawa seadanya aja cukup. Oh, oke. Mata air kan kadang-kadang ada ya di tengah-tengah gunung. Ya. Dan itu selalu diinformasikan kan. Makanya itu perlu tadi mitigasi bahaya. Mitigasi bahaya. Terus juga lihat limitasi yang tadi Pak bilang. Kapasiti dan limitasi kita. Jadi sebenarnya
persiapannya banyak, tapi kalau udah jalan rame-rame nikmatnya juga banyak, manfaatnya juga banyak di atas. Harap nagih lah dokter ikut pasti nagih. Udah banyak kejadian ya. Berarti dokter Dani kan bedah saraf, ada dokter Giri dari penyakit dalam. Ada dari mana lagi nih dok? Dokter Lydia, dokter Giri, penyakit dalam, terus dokter siapa? Patologi juga. Oh dokter ini Lucia. Lucia udah kayak kancil tuh. Karena kan badannya kecil tuh. Jalan sendiri. Jalan dulu kan. Kalau beliau memang suka naik gunung dari dulu ya. Iya. Iya deh. Jadi dapat insight-nya banyak banget nih. Jadi minat nih dok. Cuman kayaknya saya harus jogging agak lama nih. Biar nggak kalah kalau di atas malu sama Patrio. Jadinya benar-benar insight-nya jadi banyak nih saya dok. Jadi jadi Palava yang tadinya sebenarnya kecil dari sekumpulan orang yang punya minat yang sama buat healing, akhirnya udah 13 tahun jadi organisasi yang solid dan punya banyak banget manfaat dan pengembangan baik di dalam maupun di luar Fatmawati. Dari naik gunungnya juga rutin banyak, artinya healing buat si anggotanya, terus kesehatannya juga jadi baik, terus bisa berbagi keluar, bahkan sampai ke Kemenkes pun kayak merujuknya melihatnya ke sini untuk inisiasi ya. Karena nggak semua rumah sakit punya. Ya, mereka punya orang-orang yang suka tapi belum ada wadahnya. Itu. Nah, wadah itu kan kadang kalau ada wadahnya kan sesuatu geraknya bisa lebih cepat, bisa lebih kenceng barengan gitu. Jadi pengen, cuman ya itu PR saya mungkin jogging dulu. Siap. Nah, mudah-mudahan semakin ke depan semakin sukses di ulang tahun yang 13 tahun ini, biar semakin banyak orang yang dapat manfaat buat kita semua. Amin. Buat Fatmawati. Amin. Rumah sakit tercinta deh. Yeah. Kalau boleh penutup dari Dokter Dani atau Patrio nih, salamnya Palava tuh kayak apa? Nah, Patrio tuh salamnya Palava. Atau ada mungkin khusus kayak apa nih? Rhyme atau khusus gitu? Gak ada salam, nggak ada khusus. Jadi ya itu ketemu di jalan kita mainkan. Apa gitu. itu yang dimainkan? Jadi kita misalnya ketemu Dokter Dani nih, kan ke pas ada 2 orang nih. harus rame-rame gitu. Karena kita selalu rame-rame gitu. Berdua deh. Mau denger sedikit? Ya, jadi kita biasanya panggil dengan salam rimba gitu. Terus panggilnya Palava gitu. Oh. Salam rimba, Palava. Jadi udah ini ya, ada kayak salam khusus salam ya. Ya, nggak tahu siapa yang pertama kali itu sebenarnya tidak ada kayak semuanya gitu. Spontan aja, soalnya kan anak gunung. Jadi kebiasaan begitu. Jadi kebiasaan, jadi lebih akrab juga gitu. Ayo dipraktekkan atau? Dipraktekkan. Saya jogging dulu PR-nya dok. Bukan salam. Oh salamnya, ayo kita coba praktekin bertiga ya. Oke. Jadi anggota nih jadinya, Yeah, legal. Langsung aja. Ya. Ayo Pak. Salam rimba. Palava.